Afifah. Tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Saya ucapkan juga ke Bu Noveri Ramawati, Pak Endamora, dan Bu Emma Susanti, dan Pak Armon yang telah hadir, baik sebagai dosen pembahas, penguji, ataupun dosen pembimbing. Untuk seminar hasil ini sendiri, kita bagi sesi menjadi 4 sesi. Yang pertama adalah sesi presentasi, yang kedua adalah sesi tanya jawab oleh audien, yang ketiga adalah sesi tunjuk ajar, tanya jawab, dan diskusi dengan dosen pembahas, dan yang terakhir adalah penilaian. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Afifah menyampaikan hasil dari penelitiannya. Saya persilakan. Terima kasih. Silakan Afifah. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada dosen pembimbing 1 saya, Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI, dan juga terima kasih kepada dosen pembimbing 2 saya, yaitu Ibu Emma Susanti, Apoteker Emma Susanti MPharm, dan juga saya turut berterima kasih kepada dosen pembahas saya, yaitu Bapak Apoteker Endamora MPharm, Ibu Apoteker Noveri Rahmawati MPharm, dan Bapak Armon Fernando, dan Bapak Apoteker Armon Fernando MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Purifikasi, Karakterisasi, dan Uji Aktivitas Antioksidan Senyawa dari Fraksi 15 Ekstrak Total Metanol Buah Sendu. Clidemia hirta L-dedon. Latar belakang, di mana antioksidan merupakan senyawa yang dapat menunda, memperlambat, dan mencegah proses oksidasi lipid. Antioksidan berfungsi untuk mengatasi atau menetralisir radikal bebas dengan cara mendonorkan 1 elektronnya kepada senyawa bersifat oksidan, sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut dihambat. Pemilihan antioksidan alami menjadi perhatian masyarakat zaman kini dikarenakan antioksidan sintetik dapat menyebabkan keracunan dan juga bersifat karsinogenik. Aktivitas antioksidan alami ini terdapat pada senyawa flavonoid dan fenolik dalam metabolit sekunder tumbuhan. Polifenol dan turunannya dapat berfungsi sebagai antioksidan dan dapat menstabilkan radikal bebas dengan cara menghambat rantai pembentukan radikal bebas. Diketahui beberapa spesies Melastomase mengandung senyawa fenol yang cukup besar. Salah satu dari spesies ini yaitu Clidemia hirta yang mengandung flavonoid dan gugus fenolik sebagai antioksidan. Beberapa penelitian mengenai aktivitas antioksidan terhadap tumbuhan senduduk bulu Clidemia hirta L-dedon ini, yaitu yang pertama Narasimhan et al. 2017, di mana pengujian aktivitas antioksidan dengan metode DPPH ekstrak etanol daun Clidemia hirta L-dedon memiliki nilai IC50 sebesar 5 mikrogram per mililiter. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Pardede 2018 di mana hasil pengujian aktivitas antioksidan dari ekstrak etanol buah Clidemia hirta L-dedon dengan metode DPPH memiliki nilai IC50 sebesar 12,56 mikrogram per mililiter. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Lestari 2019 di mana hasil pengujian aktivitas antioksidan fraksi 12 ekstrak total metanol buah Clidemia hirta L-dedon dengan metode DPPH diperoleh nilai IC50 sebesar 26,39 mikrogram per mililiter. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memisahkan, memurnikan, dan mengkarakterisasi senyawa metabolit sekunder dari fraksi 15 ekstrak total metanol buah senduduk bulu Clidemia hirta L-dedon serta melihat aktivitas antioksidan dari senyawa hasil pemurnian. Manfaat penelitian ini diharapkan
dapat memberikan informasi tentang senyawa yang terkandung dalam fraksi 15 ekstrak metanol buah senduduk bulu, serta dapat digunakan sebagai informasi tambahan sumber alami tumbuhan yang berpotensi sebagai antioksidan. Masuk ke tinjauan pustaka, di mana klasifikasi tumbuhan buah senduduk bulu Clidemia hirta L. dedon ini adalah sebagai berikut: Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Myrtales, famili Melastomaceae, genus Clidemia, spesies Clidemia hirta L. dedon. Metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di laboratorium penelitian, laboratorium kimia, laboratorium teknologi farmasi, laboratorium kimia farmasi, dan laboratorium farmasi bahan alam Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau, Pekanbaru, dan laboratorium kimia Universitas Riau. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Juli 2020. Berikut alat yang digunakan untuk pengerjaan isolasi senyawa, seperti yang terlampir. Berikut bahan-bahan yang digunakan untuk pengerjaan isolasi senyawa, seperti yang terlampir. Masuk ke rancangan penelitian, yang pertama yaitu dilakukan analisis profil KLT fraksi 15. Lalu dilanjutkan dengan pemisahan dengan metode kromatografi kolom. Setelah itu dilakukan pengujian hasil kromatografi kolom dengan KLT. Lalu dilakukan pemurnian dan rekristalisasi. Selanjutnya dilakukan identifikasi senyawa isolat, lalu dilakukan pengujian aktivitas antioksidan dan dilakukan analisis datanya. Skema kerja isolasi senyawa buah senduduk bulu yaitu fraksi 15 ekstrak total metanol ditimbang sebanyak 0,5 gram, lalu dibuat bubur silika, lalu dilakukan packing kolom, selanjutnya dilakukan preabsorpsi sampel, lalu dilakukan kolom dengan menggunakan pelarut N-heksan etilasetat metanol dengan metode SGP, lalu hasil kolom ditampung di dalam vial. Didapatkan sebanyak 161 vial. Lalu hasil dari kolom tersebut dilakukan pemeriksaan profil KLT, lalu dilakukan penggabungan senyawa dengan noda yang sama. Setelah itu didapatkan 10 fraksi gabungan, yaitu dari FA hingga FJ. Selanjutnya dilakukan pemurnian fraksi terpilih, yaitu fraksi FB, lalu dilakukan rekristalisasi sehingga didapatkan senyawa isolat. Setelah itu diuji KLT, lalu dilakukan karakterisasi dengan menggunakan spektroskopi UV phase, FTIR, dan KCKT, dan juga dilakukan uji aktivitas antioksidannya dengan metode DPPH, lalu didapatkan data yang akan dianalisis. Selanjutnya, skema kerja uji aktivitas antioksidan fraksi 15 dan senyawa isolat buah senduduk bulu dengan metode DPPH, di mana sebanyak 10 mg sampel dilarutkan dalam 10 ml metanol, didapatkanlah larutan induk dengan konsentrasi 1000 mikrogram per mili, lalu dipipet sebanyak 100 mikrogram liter. Setelah itu dimasukkan ke dalam sumur baris A, lalu dipipet sebanyak 50 mikroliter dari sumur baris A, lalu dimasukkan ke sumur baris B, hingga pengerjaan dilakukan berulang hingga sumur baris F, lalu dipipet sebanyak 50 mikroliter sumur baris F, lalu dibuang. Setelah itu ditambahkan dengan 40 mikroliter DPPH. Setelah itu didiamkan selama 30 menit dan diukur aktivitas penangkapan radikal bebas menggunakan mikro per liter dengan panjang gelombang 517 nanometer dan didapatkan data absorbansi dan selanjutnya dilakukan analisis data. Berikut perhitungan persentase inhibisi seperti yang terlampir. Berikut perhitungan IC50 seperti yang terlampir. Hasil penelitian.
Hasil screening fitokimia fraksi 15, buah senduduk bulu Clidemia hirta-eldedon, di mana didapatkan senyawa flavonoid dengan menggunakan praksi cyanidin test, terjadi perubahan warna jingga. Lalu juga didapatkan senyawa fenolik dengan menggunakan reaksi FeCl3, didapatkan perubahan warna yaitu hijau kehitaman, dan juga didapatkan senyawa terpenoid dengan reaksi Lieberman-Burchard, didapatkan positif terpenoid dengan perubahan warna merah kecoklatan. Berikut profil kromatografi lapis tipis fraksi 15 buah senduduk bulu Clidemia hirta-eldedon dengan eluen etil asetat banding metanol 8:2, dan juga semprot uji pendahuluan aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode semprot DPPH 0,2%. Berikut profil kromatografi lapis tipis hasil kolom fraksi 15 buah senduduk bulu, di mana menggunakan eluen etil asetat banding metanol 8:2, seperti yang terlampir. Berikut lanjutan dari profil kromatografi fraksi 15 ekstrak total metanol buah senduduk bulu dengan menggunakan eluen etil asetat banding metanol 8:2. Berikut profil kromatografi lapis tipis fraksi gabungan dan uji pendahuluan aktivitas antioksidan F15 buah senduduk bulu Clidemia hirta-eldedon dengan menggunakan eluen perbandingan yaitu etil asetat banding metanol 8:2, seperti yang terlampir. Selanjutnya yaitu profil kromatografi lapis tipis dengan eluen yang berbeda senyawa CAFB, di mana pada eluen etil asetat banding metanol 8:2 didapatkan nilai RF sebesar 0,8, sedangkan pada enheksan etil asetat dan etil asetat 100% tidak terjadi penaikan sampel. Berikut profil high performance liquid chromatografi senyawa CAFB didapatkan dua puncak, yaitu dengan waktu retensi 2,275 dan 3,569, seperti yang terlampir. Berikut hasil identifikasi senyawa CFB, di mana didapatkan senyawa CFB ini berwarna kuning pucat dengan berbentuk kristal kelarutan, di mana dia larut dalam metadol dan tidak larut dalam aqueous, memiliki titik leleh 123 hingga 125 derajat Celcius, dan juga senyawa CFB ini positif terpenoid dengan reaksi Lieberman-Burchard. Lalu berikut spektrum UV CFB, di mana didapatkan panjang gelombang sebesar 272 dengan absorbansi 0,3398. Berikut spektrum FTIR CHFB, di mana pada bilangan gelombang 3313 didapatkan gugus fungsi OH. Pada panjang gelombang 2953 didapatkan gugus fungsi CH alifatis, dan pada bilangan gelombang 1602 didapatkan gugus fungsi C rangkap 2 alkena, dan pada 1455 didapatkan gugus fungsi CH2, dan juga pada 1382 didapatkan gugus fungsi CH3. Berikut foto hasil aktivitas antioksidan fraksi 15, CHFB, dan vitamin C dengan metode DPPH menggunakan microbreeder, seperti yang terlampir. Lalu ini merupakan hasil uji aktivitas antioksidan dari fraksi F15, di mana persen inhibisi seperti yang didapat. Dan didapatkan nilai IC50 sebesar 20,832 mikrogram per mililiter.
Selanjutnya, hasil uji aktivitas antioksidan dari kristal CAFB di mana persen inhibisi seperti yang terlampir. Lalu didapatkan perhitungan IC50 yaitu sebesar 500 lebih besar dari 500 mikrogram per mililiter. Hasil uji aktivitas antioksidan didapatkan persen inhibisi seperti yang terlampir. Lalu didapatkan perhitungan nilai IC50 sebesar 3,013 mikrogram per mililiter. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan senyawa CAFB sebanyak 8 mg berbentuk kristal berwarna kuning dengan titik leleh 123 sampai 125 derajat Celcius. Berdasarkan identifikasi penampak noda menggunakan reaksi Lieberman-Bouchardat menunjukkan senyawa CAFB merupakan golongan terpenoid, namun senyawa CAFB yang didapat bukan merupakan senyawa murni, dibuktikan dengan profil KLT dan uji kromatografi cair kinetika tinggi. Selain itu, hasil uji aktivitas antioksidan menunjukkan bahwa senyawa CAFB tidak memiliki aktivitas antioksidan yang ditunjukkan oleh nilai IC50 besar dari 500 mikrogram per mililiter. Saran berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya agar senyawa CAFB dimurnikan kembali dengan metode kromatografi lainnya dan melakukan uji aktivitas biologi lainnya terhadap senyawa CAFB. Sekian yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan ke Bapak Hayul. Oke, terima kasih Afifah. Oke, tolong disimak dan dengarkan baik-baik dan jawab pertanyaan dari teman-temannya nanti ya. Oke, kita lanjutkan ke penanya pertama, Senti, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Hayul yang telah memberikan kesempatan untuk Senti untuk bertanya. Baik, di sini Senti ingin bertanya kepada peneliti. Dari berbagai macam metode uji aktivitas antioksidan yang bisa kita gunakan, dan kenapa peneliti menggunakan dan memilih DPPH untuk uji aktivitas antioksidannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan dijawab, Afifah. Baik, terima kasih Senti. Di sini saya memilih metode DPPH dikarenakan metode DPPH ini cara pengerjaannya sederhana dan mudah dilakukan. Selain itu, DPPH ini pengerjaannya cepat dan juga tidak memakan waktu lama. Dan juga dia tidak banyak menggunakan reagen dalam pengujiannya. Oke, udah Senti, paham? Puas? Alhamdulillah paham Pak. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Afifah, coba di stop presentasinya dulu, dikeluarkan dari presentasinya dulu. Oke, ya. Oke, kita lanjutkan ke penanya kedua. Yulinda, mana Yulinda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hayul atas waktunya untuk memberikan Yulinda pertanyaan. Nah, Yulinda ingin bertanya sama Afifah, kenapa Afifah memilih fraksi 15 untuk penelitiannya? Terima kasih. Terima kasih Yulinda. Di sini saya memilih fraksi 15 sebagai sampel penelitian saya karena pada fraksi 15 ini telah dilakukan pengujian profil KLT pada peneliti sebelumnya, didapatkan dia memiliki pola noda yang berbeda dengan pola noda dari fraksi-fraksi yang lainnya, dan juga dilihat dari uji pendahuluan aktivitas antioksidan didapatkan terdapat Udah Yulinda,
Cukup paham? Iya Pak, udah. Terima kasih Viva. Terima kasih Pak Ya. Hayul. Oke, kita lanjutkan. Lastari, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hayul. Di sini saya ingin bertanya kepada Afifah. Di sini menggunakan vitamin C sebagai kontrol positif pada penelitiannya. Mengapa digunakan sebagai kontrol positif? Terima kasih. Terima kasih Tari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tari. Di sini saya memilih vitamin C dikarenakan vitamin C ini tidak menimbulkan toksisitas dan juga vitamin C ini mudah didapatkan sehingga didapatkan dan harganya terjangkau. Dan udah Pak. Sudah? Oke. Gimana Lastari? Puas? Atau mau Iya, Pak. menambahkan lagi? Iya Pak, puas Pak. Oh, puas. Iya Pak. Oke, alhamdulillah sesi kedua udah Terima. siap. Sama-sama. Kita lanjutkan. Selanjutnya sesi ketiga, tanya jawab, tunjuk ajar, dan diskusi dari Bapak Ibu dosen. Yang pertama kami persilakan Pak Indah. Yes. Ya, terima kasih Pak Yul. Oke, silakan Pak. Nah, baiklah, apa tadi? Afifah ya. Iya Pak. Oke, dari penulisan lumayan bagus ya. Cuman tadi pembahasannya itu panjang. Yang dibahas adalah, yang diceritakan adalah prosedur ya, prosedur. Yang diceritakan jalan penelitian. Nah, mungkin kita pembahasannya nanti lebih menarik kepada yang berhubungan dengan hasil. Nah, ya, oke. Nah, berikut itu apa sih pengertian purifikasi sebenarnya? Purifikasi itu merupakan pemurnian Pak. Pemurnian. Ya. Iya Pak, pemurnian senyawa. Sehingga didapatkan satu senyawa yang murni Pak. Kalau di sini kan belum dapat ya? Iya Pak. Nah, belum dapat. Lalu tekniknya pemurniannya apa aja yang sudah dilakukan? Pipa sudah melakukan kolom Pak. Dan juga Pipa sudah melakukan tapi Pipa tidak melakukan rekristalisasi Pak, karena senyawa yang Pipa dapat tidak mencukupi syarat untuk rekristalisasi Pak. Karena itu ya? Karena tujuan purifikasinya nggak dapat berarti Pak Enda. Hah? Nggak dapat tujuan penelitiannya kan? Iya, nggak dapat tujuannya berarti kan, berarti ada yang perlu di. Kita ulang kan Pak ya? Iyalah, ini tujuannya Ya, Pak, purifikasi, dapatnya nggak pure kan? Nah. Berarti belum berhasil kan? Jadi apa aja sih yang terkait dengan isolasi, teknik isolasi itu apa aja selain kolom? Vaksinasi Pak. Vaksinasi udah dilakukan. Praksi yang kamu lakukan, yang kamu hasil vaksinasi dimurnikan. Nah, sekarang hasil praksi itu dimurnikan dengan apa aja kira-kira supaya bisa didapatkan senyawa murni. Nah, ceritanya apa kira-kira? Bisa direkristalisasi Pak. Nah, kenapa nggak direkris? Karena senyawa yang Pipa dapat Pak setelah ditimbang itu beratnya kurang dari 50 mg Pak. Jadi tidak gitu. cukup. Oke. Terus apa lagi selain itu usahanya? Kromatografi preparatif Pak. Nah, kenapa nggak dibuat? Ya Pak. Kenapa nggak dilakukan preparatif? Belum. Berarti lihat hasil APLC-nya Viva.
Gimana kira-kira? Iya Pak, jadi Pak, kenapa tidak dilakukan preparatif Pak? Karena pipa kan melakukan HPLC Pak, dan didapatkan 2 puncak. Dan 2 puncak ini dia berdekatan Pak, jadi agak sulit untuk melakukan preparatif ini Pak. Tapi hasil KLT sebelumnya bagus kan? Ada Hasil pemisahan. KLT-nya dia terdapat 1 noda Pak. Hah? Pada hasil KLT-nya Pak, dia 1 noda Pak. Jadi pipa sudah mengira itu tuh senyawa yang pipa dapat ini merupakan senyawa murni Pak. Tapi pas saat pipa HPLC ternyata didapatkan 2 puncak Pak. Dan 2 puncaknya ini sangat berdekatan Pak. Belum bisa nih Pak Armon. Oke, baiklah. Lalu kenapa kira-kira berdekatan nodanya? Apa yang jadi masalah? Kenapa dia berdekatan? Kemungkinan senyawa yang didapat sama Afifah ini sama Pak, sama-sama terpenoid Pak. Jadi dia bentuknya juga hampir sama Pak. Kalau sama terpenoid? Maksudnya terpenoid itu kan ada monoterpen, ada diterpen, ada triterpen. Yang mana monoterpennya? Dilihat dari hasil UV pipa Pak, didapatkan panjang gelombang sebesar 272 Pak. Di mana yang pipa dapat dari literatur 272 ini kemungkinan senyawanya yaitu triterpen Pak. Triterpen? Kemungkinannya iya Pak, dari hasil UV yang pipa dapat Pak. Jadi kalau triterpen itu larut metanol? Enggak. Saat pipa larutkan pipa coba Pak, dia larut Pak. Bukan di heksan? Enggak, pipa coba larutkan di heksan Pak. Hah? Pipa tidak mencoba melarutkan senyawa pipa di heksan Pak. Ya, oke. Jadi mungkin kendala-kendala itu yang lebih banyak diceritakan di pembahasan, sehingga nanti terlihat ya apa sih kenapa nggak didapatkan murni gitu ya. Baik Pak. Terus kalau di lampiran 6 gambar 12 itu kan ada KLT toh? Ya. Iya Pak. Nah itu sepertinya ada 2 kelompok noda atau 2 senyawa? Ada 2 senyawanya Pak. 3 Pak. Hah? Sepertinya 2 kelompok berdekatan 3 titik enggak? Iya Pak. Nah, berarti bukan 2 noda, 6 noda. 2 Pak, 2. Hah? Ada 3 nodanya Pak. Tapi Ada tidak 3 jelas. atau 6? 3 Pak kemungkinannya Pak. Biasanya kalau di HPLC memisah, itu bisa dipisahkan dengan kromatografi. Karena waktu retensinya beda kan. Nah. Jadi kira-kira senyawa tadi triterpenoid ya? Kemungkinannya Pak. Nah, kemungkinan, berarti belum pasti. Pipa ada lihat di literatur Pak, tapi baru pipa lihat yang pipa lihat itu UV-nya Pak. UV-nya itu dia di panjang gelombang yang pipa dapat ini dia triterpen Pak. Jadi lelehnya berapa? 123 sampai 125 Pak. Itu termasuk tinggi atau rendah? Rendah Pak. Rendah. Berarti bukan terpen. Ya. Kalau waktu retensinya berapa? Waktu retensinya yang pipa dapat Pak 2,275 dan 3,569 Pak. Nah biasanya kalau waktu retensi segitu tuh golongan apa itu?
Oke. Ini baca lagi ya. Iya, Pak. Nah, kalau hasil isolasi kamu ternyata tidak belum sesuai, ya, purifikasi tidak murni, uji antioksidan tidak dapat antioksidannya. Berarti harus diulang kayak ini. Ya. Ya. Iya, Pak. Nah, kalau kira-kira sidan apa sih yang bisa dibuat kalau dari hasil vaksinasi ternyata dimurnikan nggak murni? Nah, mau dibuat apa tuh dalam bentuk sidan farmasi kira-kira? Berupa apa itu? Senyamanya Vivah, Pak. Ya. Kalau kita jadikan formula, berupa apa namanya? Golongan mana dia itu? Golongan obat tradisional, obat murni, obat paten, obat Tradisional, sintetis. Pak. Hah? Tradisional, Pak. Obat tradisional? Iya, Pak. Berupa apa? Bisa seperti jamu atau seperti jamu atau OHT, Pak. OHT? Jamu. Iya, Pak. Ya, kenapa OHT? Jamu aja enggak? Jamu aja Pak Yul ketawa Pak Yul tuh kalau jamu kamu bilang. OHT, Pak, bisa, Pak. Ya lah Pak Yul, cukup Pak Yul. Jadi di pembahasan barangkali ditambah dikit atau dirubah dikit ya tentang cerita kenapa itu ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak Enda. Selanjutnya kita persilakan Bu Naveri. Bu Ira. Unmute, Bu. Ada kah? Bu Ira. Nah, Iya. Udah selesai. Oke, Bu. terima kasih. Oh, lagi makan. Apa? Maaf, Pak. Tadi udah selesai. Udah lebih waktunya. Oke, Bu. Iya, baik. Panggilannya siapa nih? Afifah, Bu. Fifah, Bu. Oke, Afifah, sebelumnya selamat ya udah masuk ke tahap berikutnya dari hasil ini. Oke. Ya, baik. Ini mungkin kalau penulisan secara keseluruhan kan sudah bagus ya. Tapi di sini Ibu masih temui misalnya setelah titik itu ya, Viva ya. Setelah titik itu kan harusnya dikasih jarak lagi ya ke kata berikutnya. Nah, itu banyak sekali dempet-dempet. Jadi setelah titik itu dikasih jarak ya. Itu Ibu lihat yang paling banyak tuh itu. Jadi di beberapa halaman ini ada Ibu tandai ya. Iya, Bu. Dan Ibu lihat di sini di daftar isi kan ini berapa nih spasinya nih? 1,5, Bu. Bukan 2 ada daftar isi ini. Nah, di antara daftar isi, daftar tabel, sama daftar gambar itu spasinya tidak sama. Jadi harus sama. Kalau misalnya 2 semua, atau 1,5 semua ya. Nah, di daftar isi itu ada Ibu lihat 2.2.1. Kalau ada 2.2.1 harusnya ada 2.2.2. Jadi tidak gantung sendirian di sana ya, bisa ya. Jadi yang 2.2 ini isolasi senyawa kimia bahan alam, yang 2.21 vaksinasi harusnya ada 2.22. Kalau tidak nggak usah dibikin 2.21. Nanti itu diperbaiki sama Viva. Baik, Bu. Oke, ini nomor halaman ini kok di laptop Ibu, tapi rasanya enggak lah ya. Ini nomor halamannya enggak lurus ini ya. Yang di daftar hurufnya ya sebenarnya kalimatnya itu sudah mepet-mepet ke ujung nih, kayak di daftar lampiran.
Yang lampiran 4, lampiran 5, lampiran 6, lampiran 9, 15. Ini mepet-mepet ke ujung, jadi jangan dibuat seperti itu. Yang bab 1 ini fontnya berapa, Viva? Apa, Bu? Iya, Bu. Bab 1, tulisan bab 1 itu fontnya berapa? Bab 1 itu ukuran fontnya 12, Bu. 12, bukan 14. 14, Bu. Yang pendahuluan, nah ini coba di panduan berapa harusnya ya fontnya. Ini kecil kali Bu lihat nih ya. Terus ini ya Ibu kasih contoh yang kalimat yang di pendahuluan ini ya. Kalimat pertama itu kan terakhirnya di dalamnya. Titik kan, beragam. Nah titik ke beragam itu kasih jarak ya. Jadi banyak yang seperti itu Ibu lihat sampai ke bawah, banyak sekali nanti diperbaiki yang seperti itu. Nah yang masih yang paragraf 1 mungkin yang etnofarmakologi, ke kurung jauh haria itu juga dikasih spasi. Ya? Oke? Oke, Bu. Nah ini juga banyak ya, bab 2-nya juga sama seperti itu. Tidak dikasih jarak. Nah, oke untuk penulisan di sini udah Ibu tandai semua ya. Kayak gambar 1 juga ini tulisannya dempet-dempet ya. Nanti penulisan nanti tolong diperbaiki saja biar lebih rapi lagi nanti ininya ya skripsi punya Afifah ya. Oke, tadi mungkin Pak Enda sudah menanyakan latar belakang, Ibu tidak akan menanyakan latar belakang lagi. Latar belakangnya sudah bagus Ibu lihat, namun dari hasil Viva pilih fraksi F15 ya di sini ya? Iya, Bu. Ya, dari Viva cek juga antioksidannya ya di sini ya? Iya, Bu. Kategori apa aktivitas antioksidan dari F15 nih kategori apa? Kalau F15-nya sendiri dia kategori yang sangat kuat, Bu. Apa? Kalau di F15-nya sendiri, Bu, antioksidan ini termasuk sangat kuat, Bu. Sangat kuat ya. Oke. Ada nggak dibahas sama Afifah di pembahasan ketika di F15 dia sangat kuat, tapi di apa nama senyawa, nama CH apa nama senyawanya? CHFB, Bu. Nah, di CHFB itu berapa IC50-nya? Kok kayaknya Ibu lihat salah cara penulisan IC50-nya ya? Iya, Bu. Nah, itu harusnya dikoreksi di awal ya. Iya, Bu. IC50-nya bukan 30-an seperti itu, ya. Berapa IC50-nya? IC50 yang Pipa dapat, Bu, dia besar dari 500, Bu. Kenapa Pipa bikin besar dari 500? Nggak bisa dihitung, kah? Bisa, Bu. 501 lebih besar dari 500 juga. Nah, jadi kan Pipa sudah melakukan, kecuali dia di atas 1000, nanti Pipa tak perlu hitung. Kalau dia itu kan sudah dapat data, dihitung aja, tanggung ya, jadi jangan besar dari 500. Kalau besar dari 500 kita berpikir lagi berapa, walau sebenarnya dari persenjataan gizi kan kita sudah bisa prediksi ya. Iya, Bu. Nah, nanti dibikin aja angkanya berapa sebetulnya. Nah, yang Ibu ingin tanyakan, di fraksi F15 sangat kuat. Nah, di senyawa murni bisa tidak ada, itu kalau besar dari 500 ada kategori aktif atau tidak? Tidak, Bu. Oke, kenapa bisa seperti itu kira-kira, Viva? Dikarenakan senyawa yang Viva dapat ini terpen, Bu. Kemungkinan senyawa terpen ini tidak memiliki aktivitas antioksidan, Bu. Enggak bisa seperti itu. Ada dasar lain nggak kira-kira? Terpen yang bagaimana yang biasanya aktif sebagai antioksidan?
Bagaimana Pipa? Kemungkinan yang Pipa dapat ini Bu, Pipa kan setelah yang Pipa lihat dari UV tadi itu Bu, UV-nya terpen Pipa yang Pipa dapat kemungkinan kan triterpen Bu. Jadi apa bisa dinyatakan triterpen? Pipa ada dapat literatur Bu. Literatur itu mengatakan pada panjang gelombang 272 itu senyawanya triterpen Bu. Oke, itu belum pasti juga. Dari spektrum IR gimana? Oh, dari IR apa informasi yang Pipa dapatkan? Kalau yang IR Pipa dapat CH alifatisnya Bu, sama ada CC alkena dan CH2 CH3. OH-nya nggak ada? Ada Bu. Di mana? Pada OH-nya itu pada panjang bilangan gelombang 3313. Nah, senyawa-senyawa yang biasanya yang kita duga bisa memberikan aktivitas antioksidan, biasanya senyawa-senyawa yang seperti apa, Pipa? Senyawa-senyawa yang banyak memiliki gugus OH-nya, Bu. Nah, di Pipa ini kira-kira gimana? Kemungkinan senyawa Pipa ini gugus OH-nya tidak terlalu banyak, Bu. Oke. Pipa, OH yang bagaimana? Yang berikatan dengan apa? Ya, baru saya mau tanya kan. Itu susah nanti tuh, kurang banyak OH-nya. Ya. OH yang berikatan dengan apa? OH yang alkohol kah? OH fenol? Berkaitan dengan gugus aromatisnya, Pak. Nah, itu dia. Oke, dari spektrum UV, nanti lah Pak Armon itu. Nah, sekarang gini ya, KLT yang fraksi bisa, Ibu malas buka ya di sini. Oke, Ibu minta sekarang analisa Pipa ya, KLT fraksi. Di fraksi kan ada flavonoid, kemarin ada apa? Ada fenolik, ada terpenoid ya di fraksi. Di fraksi F15. Nah, ternyata senyawa murni yang kita dapatkan terpenoid. Oke, di pola KLT yang di fraksi itu ada nggak kita lihat pemisahan yang oke di fraksi F15 itu? Yang Pipa, yang pas Pipa KLT Bu, hanya Pipa kurang bagus hasilnya Bu. Tapi pada hasil yang punya peneliti sebelumnya, hasil KLT-nya terdapat ada pemisahannya Bu. Tunggu, di halaman berapa Ibu bisa lihat KLT fraksi F15? Kalau yang punya Pipa di halaman 59 Bu. 59. 59. Apa kok nggak jelas ya? Apa nih yang Iya Bu. apa yang bisa dijelaskan ke Ibu nih? Pipa sudah nyoba Bu pada fraksi 15 ini. Cuman memang kayak gitu Bu pas yang Pipa coba Bu. Tapi yang pas yang punyanya peneliti sebelumnya itu Bu, dia terdapat pola pemisahannya Bu. Mana yang punya Bu? Bisa lihat kan nggak di kameranya yang F15? Karena kalau dari yang fraksi punya Pipa ini nggak ada pemisah, nggak jelas sama nggak nampak ini ya. Gimana juga kita membandingkan nanti yang senyawa murni punya Pipa yang terpenoid ini yang mana dari fraksi ini? Iya Bu. Nggak kelihatan dia. Yang di CF yang senyawa murni juga yang mana ya yang kelihatannya yang etil asetat. Nah, ini mana dia di fraksi F15 tuh? Di bagian coba KLT yang Pipa dapat. Iya Bu. RF-nya coba hitung dulu ya. RF yang si senyawa murni Pipa ini berapa RF-nya? 0,8.
Nah, RF yang fraksi itu berapa saja? Karena nggak kelihatan di sini. Ada. Yang di sininya juga kurang jelas, Bu. Ya, jadi gimana cara FIFA bisa memberikan keyakinan ke Ibu kalau itu memang barang yang ada di F15? Karena di fraksi 15 sendiri KLT-nya nggak jelas, sementara kok bisa di senyawa murninya sudah tiba-tiba muncul terpenoid. Jadi bagaimana secara FIFA meyakinkan ke Ibu kalau memang F15 itu ada plafon, ada fenolik, ada terpenoid. Sementara dari yang real kita lihat di KLT-nya aja nggak nampak pemisahannya. Iya, Bu. Gimana itu? Nanti FIFA coba untuk KLT lagi, Bu, fraksi 15-nya, Bu. Berarti diulang lagi, kolom lagi berarti itu. Enggak, Pak, KLT-nya aja, Pak. Iya, kalau KLT-nya gimana? Yap. Ya, kalau KLT-nya nanti berbeda tuh, hasil ke bawahnya tuh seharusnya berbeda lagi jadinya. Ini FIFA mau cepat tamat nih. Iya, Pak. Iya, makanya banyak tuh yang udah ada nunggu, Pak Ahmad. Enggak, Bu. Oh, iya. Aduh. Mau mati Pak Yul yang ini. Stikernya laris-laris, Pak Mon. Oke, saya. Jadi itu nanti bisa didiskusikan kembali. Jadi kalau misalnya alasan FIFA F15 punya kawan FIFA bagus, ini kan barang yang berbeda nih, walaupun mungkin sampelnya. Jadi dari sana saja kita sudah bisa melihat apa mungkin waktu mengambilnya beda, apa mungkin prosesnya ada yang berbeda sehingga fraksi yang diperoleh nggak sama ya. Iya, nah, yang diujikan aktivitas antioksidan ini F15 punya FIFA. Iya, Bu. Ya, jadi berarti tinggal KLT-nya nanti ya, bagaimana caranya nanti didiskusikan dengan pembimbing. Intinya senyawa kalau Ibu melihat di fraksi F15 tidak ada kelihatan pola nodanya, dan senyawa murni yang FIFA dapatkan juga tidak ada di fraksi F15. Nah, itu kan sebenarnya kita melihatnya hanya dari situ saja FIFA ya. Jadi nanti tolong nanti di check and recheck lagi ya ininya. Iya, Bu. Kemudian FIFA sudah melakukan HPLC ya. Ternyata dia belum murni ya. Iya, Bu. Padahal FIFA dapatkan kristal kan? Iya, Bu. Nah, kenapa bisa seperti itu FIFA? Kristal tapi ternyata tidak murni gitu. Kemungkinan kristalnya berbeda, Bu. Maksudnya yang diperiksa, barang yang berbeda yang diperiksa. Bisa gitu? Kenapa bisa seperti itu, dia kristal tapi tidak murni? Enggak direkris ya? Enggak direkris kemarin ya, FIFA? Tidak, Pak. Enggak, semuanya enggak cukup, Pak. Iya, itu juga melakukan kajian. Ya, nanti jadi terjadi dualisme yang berbeda jadinya ya antara teori dengan kenyataan. Di alasan FIFA mengambil sampel itu karena dia bentuknya kristal ya, dan ternyata ya mungkin tadi karena tidak relatif ya, dan dia tidak murni ya. Ibu tidak ada masalah tidak murninya, tapi mungkin tentu harus ada alasan yang jelas ketika kita biasanya namanya kristal pasti murni ya, tentu harus ada alasan yang jelas kenapa itu bisa terjadi. Nah, terus di titik leleh tetap 2 ya jarak leburnya ya, jarak lelehnya. Benarkah itu? Iya, Bu. Oh, nggak mungkin. Kalau dia murni dia pasti, kalau dia tidak murni nggak mungkin 2. Mungkin cuma dilihat oleh penglihatan mata, Bu. Jadi yang benar.
atau dipaksakan 2, jadi nggak sinkron ya. Ada senyawa gaib nih. Nggak kelihatan. Kalau namanya murni, ini kan tidak murni, udah jelas-jelas dari waktu retensinya saja sudah berbeda. Coba dicek lagi titik lelenya, ya. Yang sesuai dengan kenyataan aja lah ya, jangan dipaksakan ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian, kemudian ini ya, mungkin sedikit yang terkait penulisan IC50 tadi itu kayaknya banyak itu yang FIFA bikin IC50-nya 31, berapa, yang senyawa murni harusnya 500-an, itu nanti FIFA perbaiki lagi ya. Iya, Bu. Oke, mengerjakan aktivitas antioksidannya di mana? Di lab laboratorium kimia, Bu. Di laboratorium kimia. FIFA yang mengerjakan sendiri? Kalau untuk pengujiannya, penyiapan sampel dan segala macamnya itu FIFA, Bu. Tapi yang melakukan alatnya, pemipetannya itu Kak Tria, Bu. Kak Tria. Oke, ini kan FIFA yang senyawa murni FIFA bikin 2 kali ya, awalnya dari 1000 sampai berapa gitu, kemudian FIFA ulang lagi. Bisa nggak ya Ibu tanya, hanya ingin analisa FIFA, dari ketika di awal kita cek, kita lihat absorban, bisa nggak kita sudah bisa diduga, oh ini ternyata konsentrasinya tinggi sekali, kita harus turunkan, jadi nggak harus diselesaikan dulu 1500 sampai paling bawah, ternyata dari persen inhibisi dia masih tinggi, diturunkan lagi, bisa nggak dari awal saja kita deteksi sebetulnya? Sudah bisa, Bu. Hah? Bisa, Bu, dilihat dari persen inhibisinya, Bu. Ya, maksud Ibu dari absorbansinya juga sebetulnya bisa, kan pakai belangko juga, ya dari sana sebenarnya bisa, jadi kan sayang juga nih, ini bayar nggak, gratis atau bayar? Bayar, Bu. Nah, sistem pembayarannya gimana? Apa, Bu? Sistem pembayarannya berdasarkan apa? Berdasarkan konsentrasi? Satu kali pekerjaan masuk ke alat ya, Bu. Nah iya, jadi kan itu lumayan juga beberapa kali kita lakukan ternyata harus diturunkan lagi. Jadi mungkin Tapi kan bayar tanpa hayul, nggak apa-apa ulang ini. Iya, nah ada proyek bahaya. Jadi mungkin untuk yang lain tolong dipertimbangkan itu. Jadi dari ketika kita bikin di awal misalnya absorbansinya sudah terlalu ini, langsung saja. Jadi nggak harus beberapa kali-kali sampai selesai seperti itu ya. Kesimpulan juga diperbaiki itu cara penulisannya, jadi sehingga kita dapatkan sudah bagus sih, cuma karena terkait yang 500 tadi itu masih ada kesalahan di sana. Oke, Pak Ayu, cukup Pak Ayu. Oke, terima kasih Bu Ira. Ya. Viva mau makan dulu, enggak? Enggak, Pak. Minumlah dulu ya, kalau nggak mau makan minumlah dulu ya. Oke, kita lanjutkan untuk Pak Armon, silakan Pak Armon. Oke. Oke, Viva. Iya, Pak. Viva nih kerjanya buru-buru ya? Enggak, Pak. Hah? Wah, ya, aku saya lihat dari pekerjaannya masih terburu-buru. Karena ya hasil Viva nggak dicek lagi judulnya apa. Sama pertanyaan saya seperti Pak Indra tadi. Nah, judulnya kan purifikasi. Purifikasi kan proses pemurnian ya. Iya, Pak. Udah sampai murni apa belum dibuat, diperlakukan sampai pemurnian yang udah sampai berapa jauh usaha pemurniannya. Ya kalau judul kita pemurnian berarti kita harus usahakan dia sampai dia semua proses pemurnian kita coba. Contohnya yang sederhana saja, rekris tidak dilakukan ya. Padahal biasanya untuk isolasi tahap akhir itu untuk membersihkan kristal itu kan dilakukan pemurnian dengan rekris kan, untuk membersihkan kristal yang didapat. Sementara ini Viva nggak ada sampai ke situ, makanya hasilnya ya tidak dapat yang tujuan tadi, yang purifikasi tadi.
Ya, kemudian dari jumlah yang ekstrak atau fraksi F15 yang di kolom, berapa gram yang di kolom dari fraksi dari F15 itu? 0,2 Pak. 0, sedikit kali kan? Iya Pak, karena memang sampelnya itu tidak banyak Pak. Ya, kan masih ada sisa kan dari 0,2 itu kan? Tinggal. Ya, seharusnya diperhitungkan karena uji yang akan dilakukan kan masih banyak. Iya Pak. Belum lagi dia di kolom bisa pisahkan lagi kan. Nah, seharusnya pertimbangan itu dia di awal pekerjaan itu udah harusnya jadi pertimbangan sebelum mulai bekerja. Ya, karena kalau tahapan kerja kita panjang, usahakan sampelnya dari awal itu sudah diinginkan yang secukup mungkin ya, artinya dibanyakkan. Biarlah berlebih daripada dia kurang. Ya, sehingga untuk melakukan perbaikan data pun masih bisa dilakukan perbaikan data. Iya Pak. Nah, jadi hasilnya tidak, maka tadi saya tanya Viva mau buru-buru mau tamat atau gimana? Akhirnya ya hasil pekerjaannya nggak maksimal. Gitu. Karena dari usaha yang masih kurang maksimal usahanya untuk memperoleh tujuan dari judul tadi. Iya Pak. Berarti masih ada fraksi F15-nya nih kan? Tidak Pak, tinggal karena ya, sudah tinggal sedikit berarti masih ada kan? Ya, kalau F15-nya berarti masih ada kan? Habis Pak, tinggal yang menempel-nempel. Ya, yang nggak bisa dikerok lagi Pak. Kalau tinggal sedikit berarti masih ada kan? Ya. Nah, masa iya kemarin saya lihat ada file banyak. Iya Pak. Seharusnya dilakukan lagi. Kalau dia belum murni berarti ada apa lagi sih usaha untuk memurnikannya? Ya, atau kita ganti judul aja nih? Jangan Pak. Hah? Kita ganti aja judulnya, kan verifikasinya kan nggak dapat. Kita ganti aja judulnya. Jangan Pak. Ya, ya karena kalau hasilnya nggak sesuai. Atau tunjukkan hasil yang murninya sama saya nanti. Janganlah Pak. Berarti mau pilih yang mana? Judulnya diganti atau hasil kerjanya yang memang betul dapat yang murninya? Nanti didiskusikan, yang mana? Pak. Didiskusikan. Iya Pak. Oke ya, nanti boleh diskusikan lagi nanti. Ya. Kemudian kemarin di proposal udah saya sampaikan juga ya, kalau untuk pendahuluannya, makanya kalau di pendahuluannya saya lebih cenderung meminta untuk dibahas saja yang penelitian-penelitian yang terkait dengan ekstrak dan fraksi yang sudah dilakukan sebelumnya, termasuk uji fitokimianya. Iya Pak. Jadi dari hasil uji fitokimia itu baru nanti kemungkinan uji aktivitas yang bisa dilakukan, salah satunya bisa uji aktivitas antioksidan. Iya Pak. Jadi tidak mengedepankan antioksidan, ya. Karena kalau di latar belakang Viva kan seolah-olah nih akan didapatkan senyawa yang potensi tinggi dari fraksi F15 ini sebagai antioksidan yang baik. Iya Pak. Ya, karena langsung dibahas tentang antioksidan alami dan antioksidan apa gitu ya, seolah akan bisa mengalahkan yang antioksidan yang sudah ada. Iya Pak. Jadi
lebih baik di pendahuluannya tentang kajian tentang tanaman ini, apa-apa saja yang sudah pernah lakukan dari fraksi, dari isolasi sebelum-sebelumnya, kemudian kandungan senyawa-senyawa kimia metabolit sekundernya. Nah, kemudian potensinya apa-apa saja. Nah, termasuk salah satu ujinya ada bisa lakukan uji antioksidan. Nah, seperti yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, kandungan yang dari fraksi F15 apa-apa aja kemarin? Metabolit sekundernya. Ada fenolik, flavonoid, dan terpen, Pak. Nah, artinya kan di situ kan dari fraksi F15 itu kemungkinan yang aktif itu biasanya kan lebih besar itu flavonoid dan fenolik ya. Iya, Pak. Nah, kemungkinannya ada di situ nanti akan diperoleh senyawa itu salah satu dari yang 3 itu ya. Nah, jadi kamu tidak akan dituntut senyawa yang paling aktif sebagai antioksidan yang kuat di situ nanti di hasil. Iya, Pak. Ya kalau yang kamu buat sekarang latar belakang itu, jadi kita harus meminta hasil antioksidannya yang sangat bagus dan sesuai dengan metabolit sekunder yang diharapkan yang bisa memberikan aktivitas antioksidan yang paling kuat. Nah, makanya kemarin saran saya kan kalau dirunut berdasarkan setiap tahap itu dari kolom kemudian di fraksi-fraksi, cek hasil fitokimianya mana yang senyawa flavonoid atau fenolik. Nah, itu yang dikejar ya. Nah, tapi kalau yang Siva lakukan yang dari sekian banyak hasil kolom yang hanya uji dengan semprot DPPH ya. Iya, Pak. Nah, uji fitokimianya dilakukan nggak dari setiap puncak-puncak noda itu? Hanya noda CAFB aja yang Pipa lakukan fitokimianya, Pak. Nah, itu dia. Jadi kerja Viva tidak runut sesuai dengan metabolit sekunder yang akan jadi target sebagai senyawa aktivitas antioksidan. Iya, Pak. Nah, makanya antara di tujuan, latar belakang, dan hasil Viva kurang sinkron jadinya. Nah, makanya tadi saya usulkan ganti judul atau dapat senyawa murni. Diskusikan aja Pak nanti Pak sama Pak Ayu lagi Pak. Coba diinikan lagi ya. Iya Pak. Oke. Ini kenapa Viva ini bisa bilang buru-buru ya, dari hasil KLT-nya ya, dari hasil KLT-nya ini ada ya nodanya masih kurang tegas sih ya kalau saya lihat dari noda KLT-nya. Seperti yang halaman 58 itu. Ulang lagi, Pak. Lebih banyak yang ada di bawah dibandingkan yang naik. Iya, Pak. Kemudian dicoba enggak dengan perbandingan LUN yang berbeda, tidak hanya 8:2. Dicoba, Pak. Sepertinya apa hasilnya? Tidak naik dia, Pak. Yang perbandingan berapa? Etilasetat metanol 6:4, Pak. 6:4. Kalau etilasetat 100%? Juga nggak naik, Pak. Kayak heksan? Belum dicoba. Itu dia kan kalau nggak naik dengan polar, dengan semipolar nggak naik, seharusnya dilakukan lagi dengan yang non polar kan? Iya Pak. Ya kan tadi ceritanya SKP kan? Jadi tak nampak tadi itu niatnya untuk melakukan purifikasi itu tak ada. Yang penting dapat pisahkan sudah gitu ya. Tapi apakah ini murni atau tidak, ini tidak jadi penekanan. Itu sih kalau yang saya lihat. Kayak tadi kerja Viva kesan buru-buru. Yang penting cepat selesai gitu.
Ya. Nah, biasanya kan untuk memastikan kemurnian dengan KLT kan kita pakai 3 macam variasi kepolaran dari eluen. Nah, seharusnya dari apa ini kan kalau yang halaman 58 ini kan memang tak naik nih gitu loh. Viva, Nah, untuk kemurnian kemarin dilakukan 3 kali, berapa perbandingan kemarin? Kalau untuk ininya senyawa yang Pipa dapat CHFB-nya, Pipa udah melakukan 3 kali Pak, pakai etil asetat metanol 8:2, N-heksan etil asetat 5:5, sama etil asetat 100%. Yang pasti fraksi kok nggak dilakukan hal yang sama? Fraksi udah atau belum? Fraksi hanya dirubah perbandingan etil asetatnya saja Pak, belum dirubah eluen-nya Pak. Nah itu jadi kan bisa kita lihat dari situ nanti kepolarannya kan, apakah memang di mana dia untuk di kolom nanti yang lebih efektif. Iya Pak. Ya. Sama nih yang di halaman 59 juga seperti itu ya. Artinya lebih banyak di bawah. Nah, justru yang diambil yang dari V berapa sampai V berapa yang diambil? Dari V11 sampai V31 Pak. Kenapa kok yang itu yang diambil? Karena dia memiliki noda yang sama Pak. Pemisahannya gimana? Ada dia di atas Pak, ini. Di atas sekali kan? Sama dengan yang fraksi yang lain juga ada di atas itu, bergaris di atas itu semuanya kan? Iya Pak. Tapi tidak kuat nodanya. Kenapa nggak yang V36 itu yang diambil? Iya Pak. Nah itu yang lebih kuat, lebih tebal lagi noda hasil pemisahannya kan? V36 gimana Viva bentuknya Viva? V36 ini dia masih berekor Pak. Justru kalau dia berekor dan dia nodanya lebih tebal dan bulat lagi kan? Ciri noda yang bagus apa? Satu noda dan berbentuk bulat Pak. Kenapa kok nggak itu? Nah, tinggal dipisahkan dengan kolom kecil lagi kan? Ya, jadi karena semua yang saya lihat sih ini apakah ini memang senyawanya yang ada bergaris di atas itu ya di setiap fraksi yang diapakan. Ya. Kemudian ada yang disemprot dengan DPPH. Iya Pak. Yang mana yang menunjukkan dia itu positif sebagai antioksidan dengan DPPH? Yang di halaman 60 itu. Iya Pak. Ini halaman berapa nih? 62 Pak. 61. Yang mana? Yang apa? FC. Fraksi C. Ya. D Pak. Iya, yang mana tandanya kalau dia yang reaksinya positif dengan DPPH? Adanya perubahan warna menjadi kuning Pak. Yang mana tuh? Yang C, D Pak. Iya, yang kalau dari gambar yang C itu yang mananya? Yang di atasnya Pak. Yang di atas, yang di bawah? Yang di atas Pak. Hah? Yang kristal pipa Pak. Enggak, yang 61. Iya Pak. Yang mana yang warna kuning? Yang fraksi C-nya Pak, ada kuning di atasnya Pak. Di atas atau yang panjang noda berjalan itu? Sepanjang noda berjalannya Pak. Kalau pas yang di senyawa CHF-nya ada nggak dilakukan hal yang sama? Ada Pak. Yang mana deh? Di bawah dia Pak. Enggak, yang platnya mana dia?
Kalau untuk disemprotkan senyawa CHF-nya yang sendirinya nggak ada Pak, yang digabungkannya aja. Apa kok yang pasti fraksinya ada, yang pasti di senyawa murni nggak dilakukan hal yang sama, baru lakukan uji secara instrumental. Nggak konsisten berarti prosedurnya. Ya, Pak. Nah, kalau dari fraksi di atasnya dilakukan dengan reaksi, berarti yang senyawa murni juga lakukan juga di platnya seperti apa. Maka nampak nanti apakah memang yang warna kuningnya juga akan sama, dan nanti apakah dia tetap di garis di bawah, mulai dari bawah juga nggak dia warna kuningnya. Iya Pak. Nah dari situ juga bisa terlihat apakah senyawa Viva ini murni atau tidak. Ini kan reaksi warna tuh kan? Iya Pak. Nah itu sih ininya ya, makanya hasil Viva lihat dari yang gambar 15 itu. LUN-nya berbeda kan? Iya Pak. Noda RF nodanya berbeda nggak? Berbeda Pak. Berapa bedanya? Apa Pak? Berapa bedanya? Kalau dengan LUN yang berbeda itu Pak, cuman di etil asetat metanol 8:2 yang dia naik Pak. Yang Nah, yang lain? N-heksan sama etil asetat 100% itu Pak, dia tetap di bawah dia Pak, nggak naik Pak. Itu yang garis yang di atas itu, yang garis hitam di atas itu apa? Iya Pak. Yang garis hitam di atas di atas itu apa tuh? Yang ada kayak pita hitam di atas itu. Noda Pak. Sama kan dengan yang A kan? Antara B dan C kan? Ya. Ya, Viva? Iya Pak. Sama kan masih kan? Iya Pak. Cuman yang dengan etil asetat 1%. Iya Pak. Titik noda penotolan masih tebal yang di heksan ya, di etil ya. Dia yang hal-hal yang perubahan-perubahan dari setiap perlakuan ini yang seharusnya dibahas, kenapa itu terjadi, ya. Kemudian bagaimana caranya mengatasi solusinya, ini betul atau tidak, ya, termasuk tadi yang uji semprot DPPH. Ya. Iya Pak. Jadinya biar runut kerjaannya, ya. Kemudian coba lihat di bab 3. Yang di bab 3 prosedur kerjanya itu masih waktu proposal, kalau saya lihat ya, pada umumnya tidak dirubah sesuai dengan yang telah dikerjakan. Kalau udah dikerjakan, cara kerjanya berarti LUN-nya, perbandingannya itu sudah pasti ya. Cantumkan itu konsentrasinya pun dia yang dibuat berapa, itu udah langsung dituliskan di prosedur kerjanya. Iya Pak. Kemudian ini kenapa kok simbolnya diganti jadi V ini? Iya Pak. Simbolnya diganti jadi V. Dari F15 menjadi V1 sampai V berapa nih? Vial Pak. Kemudian dasar mengambil vial berapa tadi? Vial 11 ya? Iya, 11 sampai 31 Pak. Nah itu juga dijelaskan apa dasarnya, dari nodanya saja kah? Kemudian dari bentuk hasil setelah pelarutnya diuapkan, nah gimana? Iya Pak. Ya jadi
Kemudian seharusnya kalau mau verifikasi seharusnya ada target ya, ada target senyawa yang akan diambil itu senyawa yang mana. Iya Pak. Jadi jelas. Jadi di uji fitokimia dia setiap tahap yang dilakukan. Nah, sehingga jelas kita yang mana yang mau diambil. Nah, jangan berpatokan dia bentuk kristal atau tidak. Iya Pak. Karena kalau berpatokan bentuk kristal atau tidak juga tidak jaminan juga itu akan murni. Nah, ya, jadi di pembahasannya coba diperbaiki ya, saling dihubungkan informasi yang dari yang setiap tahap yang dikerjakan itu. Bahas dia kenapa kok dapatnya seperti ini. Kemudian antara fraksi dan setelah hasil kolom dan kemudian dia dapat senyawa bentuk kristal yang dugaan kita murni. Nah, kira hubungannya seperti apa dari hasil KLT-nya tadi sehingga dapat dilihat dari KLT yang ada dari fraksi memang ada noda yang sama dengan senyawa yang kita hasilkan, yang kita isolasi. Iya Pak. Ya, jadi bukan menjelaskan lagi cara kerja seperti Pak Endah bilang tadi ya. Iya Pak. Nah, tapi hasil kamu seperti apa setiap tahap itu? Nah, kenapa dia seperti ini? Kemudian kenapa ini dilakukan untuk diambil untuk dilakukan ke tahap berikutnya? Apa alasannya? Nah, jadi jelas. Jadi terjawab dia kenapa ini dilanjutkan, kenapa ini diambil. Ya. Iya Pak. Kemudian dari ini susunan urutan kerjanya yang mana dulu nih? Uji spektrum dulu atau uji IR dulu nih? Uji UV dulu Pak. UV dilarutkan pakai apa dia? Metanol Pak. Pakai metanol. Buatkan ya nih gambarnya itu gambar spektrum UV senyawa CFE dalam pelarut apa? Ya Pak. Nanti kalau ada yang meneliti berikutnya nanti dilakukan PKR nggak dapat hasilnya bentuk yang sama nanti salah deh. Iya Pak. Ya. Kemudian mungkin skalanya dibuat yang 400-nya juga dibuat ya. 400-nya di mana nih? Yang 452 yang mana puncak ini? Nggak ada nampak saya. Iya Pak. Salah Pak. Nah, jadi 452 ini ada enggak? Enggak Pak. Nah, kok bisa ada di tabel? Salah Pak. Nah, karena dia, di atas 400 dia udah daftar aja loh. Iya Pak. Nah, nanti coba dilebarkan gambarnya dan mungkin potong saja sampai 400 karena di 400 ke atas kan memang tak ada. Nah, jadi biar nampak dia lebih ini ya. Skalanya ini memang di 272 atau 250 itu. Ya Pak. Ya, kemudian bentuk ininya mungkin kalau yang perlu dibahas kalau yang untuk terpen karena kalau 272 ini dia bergelombang ini ini memang nampak yang tidak murni ya. Kalaupun terpen biasanya di dekat 200 itu dia terbentuk puncak, jadi tidak nyatu dengan 200. Iya Pak. Terpisah puncaknya dia. Kemudian ini 270-an ini, 250-an ini biasanya ada kromofor dia seharusnya. Nah, ini yang sulit untuk ini ya. Jadi kurang match juga dengan yang data IR ya. Iya Pak. Sementara data IR otomatis tak ada ya. Tidak Pak. Gimana cara bahas ini? Jadi saling hubungkan lah mana bagian panjang gelombang yang di mana dari spektrum UV ini yang menjadi ciri-ciri pada umumnya ya senyawa dari kalau memang yang didapatkan terpen. Yang menyatakan terpen, kemudian dari IR-nya juga yang bilang gelombang yang mana atau
ciri-ciri dari terpen itu yang mana di sini. Nah, jadi pembahasannya lebih ke situ, yang menunjukkan dia ciri-ciri dari terpen. Ya, kemudian ditambah dengan pembuktian dengan reaksi LB. Hasil senyawa CAF-nya dilakukan uji fitokimia apa enggak, yang uji cyanidin test nggak? Cyanidin test, Pak. Iya, Pak. Ada, seperti apa hasilnya? Negatif, Pak. Negatif. Apa warnanya? Tidak ada perubahan warna, Pak. Tampilkan juga seharusnya. Baik, Pak. Ya, fenolik? Tidak bereaksi juga dia, Pak. Siapa depan pipa? Nggak ada, Pak. Itu dia Nggak ada, Pak. izin keluar barusan katanya. Iya, Pak. Dia mau keluar. Kirain tadi ini, Pak. Kirain tadi keluar. Hah? Kok bisa-bisa? Kirain tadi keluar, Pak, karena loading dia tadi, Pak. Iya, siapa tuh yang bilang keluar? Nggak ada, Pak. Nggak ada, berarti suara misterius yang saya dengar barusannya. Di kos, Pak. Jadi ada orang di dalam kos, di kamarnya, Pak. Nah, iya, makanya saya tanya sama siapa sih, Pak, di situ, di ruangan itu. Iya, Pak. Di ruangannya sendiri, Pak. Kok suaranya bisa masuk ya? Iya, terdengar, Pak, memang. Cuma saya dengarnya dia suaranya sambil berbisik ke Viva. Hah? Nggak ada, Pak. Berarti siapa yang saya dengar barusannya? Oke, untuk profil HPLC. Ya, profil HPLC ini. Eluennya berapa? Apa nih yang dipakai eluennya nih? Metanol, Pak. Metanol 100%? Iya, Pak. Hah, masa iya? Iya, Pak. Nggak ada campuran. Nggak dicampur sama air? Iya, Pak. Panjang gelombang deteksinya berapa? 218, Pak. 218. 218. Iya, Kolom Pak. apa? C18, Pak. C18. Nah, buatkan spesifikasi pengujiannya, pengukurannya. Di gambarnya itu ya, di bawah gambarnya itu. Iya, Pak. Nah, bahas kira-kira ini senyawa ini polar atau non polar? Iya, Pak. Senyawanya polar atau non polar nih? Polar, Pak. Polar. Nah, sementara tadi yang hasil KLT-nya polar atau non polar dia? Nodanya di atas, Pak. Polar, Pak. Hah? Polar, Pak. Di atas, nodanya di atas dengan perbandingan berapa? Dengan perbandingan etil metanol, Pak. 8:2. Nah, berarti dia polar atau non polar atau semi polar? Semi, Pak. Semi polar kan? Iya, Pak. Nah, maka itu tadi seharusnya di cross check-nya itu dibandingkan ya dari parameter yang udah dilakukan uji-uji itu saling dihubungkan, dibahas. Baik itu kepolaran senyawanya, nyambung enggak dia nanti. Ya, makanya lagi, Pak. Kerjanya buru-buru, makanya ini tak terperhatikan hal-hal yang demikian. Iya, Pak. Nah, termasuk perhitungan ya, perhitungan IC. Perhitungan IC-nya ini kok kacau gini. Nilai-nilai IC-nya ini apa? Yang ya, T3-nya. Yang mana? Yang halaman 69. IC50-nya 1,6. Iya, Pak. Sementara yang konsentrasi 31 saja 60.
Nah, kenapa nih kok bisa langsung sangat kecil sekali IC50-nya jadinya? Demi pattern-nya, Pak. Itu salah kerja kan? Iya, Pak. Berarti harus diulang kan? Enggak loh, Pak. Lah, kok enggak? Kalau kerjanya salah tuh, kerjanya tuh dulu harus diperbaiki lah. Ya, masa dibawa data, ya kalau menurut saya ini data pengukuran kamu agak berserak sih menurut saya nih. Kalau yang di fraksi 15 yang ini nih Pak, dia karena konsentrasinya 1000 Pak. Makanya besar dia. Nggak ada hubungannya dengan itu. Ini dengan cara bekerja sih kalau menurut saya. Makanya dari nilai R-nya berapa untuk ininya? 0,4. Nah, 0,4. Apakah terpenuhi nggak persyaratan untuk regresi yang baik? Tidak, Pak. Tidak. Kan udah jelas tuh datanya tak bagus kan? Seharusnya lakukan pengulangan. Ya, jangan langsung dibawa aja. Pak, itu pengulangan atau pengurangan konsentrasi? Main iya aja. Apa, Pak? Itu pengulangan atau melakukan penurunan konsentrasi? Penurunan konsentrasi. Kenapa alasannya? Karena tidak dapat dibaca, Pak, nilai IC50-nya. Nggak bisa dapat dibaca. Karena IC50-nya di bawah itu kan? Iya, Pak. Nah, jelaskanlah. Iya aja tadi. Terus apa yang dilakukan lagi? Dilakukan penurunan konsentrasi, Pak. Nah, yang mana dia? Di halaman 71, Pak. Halaman 71. Nah, Ya. berapa dapatnya jadinya? Dapatnya 2,43 Pak yang setelah dilakukannya, Pak. R-nya dapatnya 0,98 Pak. IC-nya? IC-nya dapatnya 20,823 Pak. Itu diceritakan di pembahasan ya? Iya Pak. Kira kenapa kalau yang di atas nih, apakah dia terlalu tinggi, kemudian jaraknya terlalu jauh, maka didapatkan ada apa namanya keragaman data pengukuran tidak ini ya. Iya Pak. Kemudian yang mana lagi? Kristal CAS. Ini tadi sama ya seperti yang bilang Bu Ira. Buatkan berapa sih nilai hasil perhitungan anti loan itu berapa? Iya Pak. Jadi tahu kalau yang lebih besar dari 500 itu ya 501 juga besar. 1.500 juga lebih besar dari apa ya? Yang vitamin C. Vitamin C kenapa kok IC-nya kok dapatnya 3,0? Sementara yang 3,1-nya saja 37. Iya. R-nya Pak. Ada apa dengan R-nya? R-nya tidak mendekati 1 Pak. Ya, kalau ada R-nya tidak mendekati 1, berarti datanya seperti gimana tuh? Tidak bagus Pak. Tidak bagus. Tak ada usaha untuk diulang lagi, perbaiki. Iya Pak. Karena dari titik-titiknya lebih banyak meninggalkan garis atau lebih banyak menyentuh garis? Meninggalkan garis Pak. Berarti di mana kenanya tuh? Kok bisa seperti itu? Seharusnya ini kan standar vitamin C ini ya? Iya Pak. Orang kok bisa dapat dos bagus dia vitamin C-nya regresinya. Sehingga kalau dia kayak gini jadinya makanya data hasil hitungannya tidak nyambung dengan data yang konversi di tabel. 3,1 saja nih persen EBC-nya 37. Sementara IC50-nya 3,0.
untuk 50%-nya. Masuk akal nggak? Enggak, Pak. Nah, seharusnya ini dilakukan perbaikan terlebih dahulu, dicek and recheck sebelum maju ya. Iya, Pak. Oke, jadi ulang lagi kerja ya. Enggak, Pak. Nah, terus data yang mana mau bisa saya pegang untuk hasil FIFA nih? Nanti diperbaiki lagi, Pak. Ya, berarti kan kerja lagi berarti kan? Enggak, Pak. Hah? Terus kalau enggak dari mana dapat data baru, main olah di Excel aja? Enggak. Iya, berarti kalau tiba-tiba besok langsung bagus-bagus nilai hitungannya, saya curiga nih langsung pakai apa aja berarti nih, pakai Excel aja dirubah-rubah nih, nggak dikerjakan. Saya nggak terima itu ya. Ya, saran saya mungkin itu diperbaiki data, kalau ada yang perlu perbaiki dan lakukan pengulangan untuk menjamin data itu yang ditampilkan yang data yang bagus, apalagi untuk standar pembanding. Iya, Pak. Nanti Pipa cek lagi perhitungannya, Pak. Ya, kalau untuk yang pembanding, Pipa, standar itu bisa dipakai 3 titik nggak? Bisa, Pak. Yang mana? Konsentrasi yang mana? Konsentrasi yang di bawah, Pak. Hah? Yang di bawah bisa dipakai 3 titik nanti, Pak. Bisa pakai konsentrasi yang di bawah, Pak. 3 di bawah. Konsentrasi yang di bawah. Iya, Pak. Kenapa lah? Karena kecil, Pak. Iya, ini kok malah berbelok gitu dia. Iya. Coba diinikan lagi ya. Iya, Pak. Nanti diperbaiki hitungannya, Pak. Atau judulnya diganti. Ya, saran saya itu judul diganti, hasil kerjaan yang enggak ini diapakan ya. Oke, Pak Yul setuju tuh judulnya diganti kan? Enggak, Pak. Sedikit aja. Modifikasi dikit. Ya. Oke. Iya, Pak. Mungkin itu Pak Yul untuk penulisan yang lain tadi udah diinikan sama Bu Ira ya. Mungkin kalau saya lebih ke data coba diperbaiki. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi untuk kami review dulu sebentar ya, Pak. Ya. Kami review dulu sebentar. Sebenarnya kan memang tujuannya purifikasi nih, Pak. Mau memurnikan. Tapi karena masalah kemarin ada lockdown labor dan yang lain-lain kan, mau dilanjutkan, keterbatasan waktu juga. Nih Pipa nih mau nikah lagi, nak. Itu kata yang lain kemarin, enggak? Ada calonnya, Pak. Udah ada calon, ya kan? Keterbatasan waktu dan kemarin. Belum laku lagi. Ya Allah, Pak. Jangan buka ceki, Pak. Ya. Habis itu yang senyawa yang didapat juga tidak terlalu banyak dan tidak terlalu menarik kalau menurut saya senyawa yang didapat karena terpen juga, makanya kita coba lakukan KLT. Habis dilakukan KLT memang nodanya 1, tapi masih agak ragu juga apakah murni. Kita coba dengan HPLC, rupa memang dilihat dari waktu retensinya memang berdekatan, maka terpaksalah kita bawa juga hasilnya, kita coba dulu apakah bisa antioksidannya atau tidak, karena diduga juga terpenoidnya juga mengandung gula juga, jadi karena itu dia di airnya juga sangat mengganggu waktu dibilang gelombangan 3.200-an gitu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Emma? Enggak, Pak, cukup, Pak. Cukup, oke. Kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, kita lakukan penilaian. Audien dan seminaris disilakan keluar. Ya, Pak. Permisi, Pak. Nah. Oke, Pak Enda udah. Pak Armon, kita rapat nanti, Pak. Sebentar Bu, OTW mau nanti sebentar dulu ya. Oke, ya. Macam mana Pak Armon? Perbaikan aja.
Mungkin itu aja sih judul disesuaikan aja lah. Ya, Judul kita sesuaikan sama ya. latar belakang berarti kan banyak tuh yang harus dirombaknya tuh. Iya, Jadi fokus ke isolasinya aja sih kalau isolasi saya. aja ya, Pak. Oke, Pak. Jadi bukan Ah, verifikasi ya, isolasi aja kita ganti ya, gitu. karena kalau privasi kan tak dapat kan. Ya, ya, Pak. Kalau isolasi, kemudian itu yang data ya, vitamin C itu kenapa kok bisa dapat kayak gitu dia tuh Yul? Itulah Pak. Itu udah coba 4 orang mahasiswa tuh Pak. Hasilnya seperti itu semua Pak. Beda dengan data-data sebelum itu kan. Kalau gitu kita ambil 3 titik aja Pak. 3 titik, tiga titik Yang itu agak konsentrasi terlalu rendah, 3 rendah. riskan sih sebenarnya. Iya, itu dia. Atau Kamu- bisa vitamin C-nya, atau coba bisa kalau ada yang ada yang ngerjakan antioksidan lagi, kalau ada dalam waktu dekat, coba aja itu diambil data itu saja. Kalau Atau data yang lama sebelum itu juga boleh diambil Pak. Pakai itu aja. itu kalau itu sih sebenarnya kondisi ya. Iya, kondisi, ya itu dia masalahnya. Gimana Bu Il? Atau kita pikirkan nanti apa? Ya, yang data vitamin C-nya itu lah paling tidak kan dapat data yang bagusnya gitu loh. Karena dia kan sebagai standar kan. Kalau pas di FIFA ini nggak bagus kan, jadi nanti kita tetap masukkan di ya jadinya nanti banyak kurangnya nanti dia si skripsi dia ini nanti jadinya. Ya, kalau ada data yang bagus sebenarnya sih nggak masalah sih kalau vitamin C itu kan dia untuk membandingkan saja. Ya. Kalau 3 titik untuk standar kurang pas juga lah rasanya. Jadi alasannya kan kurang tepat juga. Kalau untuk yang sampel mungkin bisa jadi karena keterbatasan sampel hasil isolatnya kan bisa jadi kan gitu. Ya. Mungkin itu saja sih. Kemudian pembahasannya sih dicoba disaling dihubungkan itulah apanya. Jadi biar banyak juga pemahaman dia tentang apa yang dikerjakannya itu. Oke Pak, coba. Untuk Bu Ira ada lagi Bu, tambahan Bu? Udah, nanti yang fraksi F15 itu dicek lagi paling kayak. Ya. KLT-nya sebenarnya banyak tuh Bu, sebelum tiap vial itu ada fraksi-fraksinya. Tapi yang diambilnya yang kurang menarik pula sih kalau menurut Ayu. Datanya masih ada sih kok sama Ayu. Nanti suruh ini akan Oke Bu. Sip. Jadi Pak Armon lulus atau gimana nih Pak? Pending? Suruh dia perbaiki lah dulu Yul, karena rombak kan. Rombak dari judul sama latar belakang tuh. Jadi biar itu dulu nanti baru kita ini kan. Nilai berarti belum ya sama Pak Armon ya? Oke Pak. Sip Pak. Terima kasih, kita panggil anggota lagi ya. Pak. Pak Indah tadi mana nih? Non. Iya Kak. Ini yang pending belum ada ngasih perbaikan ya RPL. Udah dikasih. Kakak belum. Mungkin besok mungkin tuh buka. Karena ada masih banyak yang tak berubah dari yang dikasihnya kemarin. Yang anak kakak ada juga 1 orang yang belum ngasih kayaknya. Rasanya sih yang udah kakak udah lama udah kakak suruh. Dian kan? Si Dian? Dian udah. Ya Dian cuma anak kakak yang pending. Enggak, yang lain yang revisi perbaikan masih ada sih apa ya? Yang Rahmawati. Rahmawati bukan siapa ya? Ada tuh beberapa orang yang belum ngasih tuh revisi perbaikan. Oke, Viva udah masuk. Udah Pak. Oke, Viva masih banyak perbaikan ya? Iya Pak. Oke, coba nanti di cross check lagi KLT-nya. Kemarin banyak fraksi-fraksi itu banyak kita KLT kemarin ya. Tiap vial kita mungkin kita cek lagi mana yang bagus untuk gambarnya ya. Saya masih ingat tuh masih ada berapa gambar yang Viva kirimkan, ada yang bagus hasil dari KLT-nya. Jadi tolong diperbaiki ya. Dari Bapak Ibu pembahas tadi kekurangannya. Judul mungkin kita modifikasi sedikit ya.
Oke, habis itu cek lagi nanti untuk vitamin C-nya ya. Kalau ada yang dalam waktu dekat ini mengerjakan vitamin C, bisa coba kita lihat dulu datanya. Kalau bagus, kita bisa pakai ya. Oke, kalau enggak ya terpaksa kita pakai coba 3 titik ya. Ya, Memang Pak. ada juga dalam berapa. Oke, mungkin silakan diperbaiki sehingga nilai dari Pak Armon dan dosen pembahas lain bisa keluar ya. Ya, Pak. Tolong diperbaiki segera. Terima kasih untuk Pak Armon, Bu Ira, dan Pak Enda tadi sebagai dosen pembahas, dan Bu Emma sebagai dosen pembimbing. Jadi, Pak Enda mana ya? ada kegiatan katanya, Bu. Ah. Nah, ya. Sehingga seminar hasil FIFA ini sudah kita laksanakan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cepatnya Bapak. perbaiki ya Viva. Iya Bu. Jadi judulnya menyesuaikan dengan hasil, bukan hasil menyesuaikan dengan judul ya. Kalau disesuaikan masuk lab lagi, Viva. Hasil lagi dia. Oke, Pak Arman ditunggu ya di ruang rapat Prodi 1, ruang kompre Prodi 1 dan Prodi 3. Oke, kita tutup rapat kita ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Sri Raudo mana nih? Keluar dulu. Ya Pak. Viva keluar. Ya Pak.